Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan dua periodenya Pak ini, apakah memang Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran dua periode. berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Iki ana wong jahate kaya ngono karo Gusti Allah dipaten-pateni. Sementara ana wong apik tanggoku umur isih enom wis jupuk, wis dipendhet. Kan begitu kadang-kadang kita mengalami. Allah ini sedang menerapkan sifat-sifat baiknya. Nah, sifat-sifat kejamnya, sifat-sifat balasannya, bisa al-muntakim asyadid, al-mudhil, Allah yang maha menyesatkan, Allah yang maha memberi balasan, Allah yang maha menyiksa. Itu oleh Allah ditunda penerapannya setelah Indonesia bubar nanti. Aku takon, siapa di antara Anda yang pakai baju bikin sendiri bajunya? Ya tangan. Gawe dhewe kowe. Kaine ning jahit karo nek ora ana kaine, ora tuku kaine, ora iso jahit kowe. Jadi ada enggak yang orisinal? Gawe pakaian dhewe, kupluk dhewe, gawe piring dhewe sak pitul kene ora ning kene. Itu alasan yang sangat cetok kenapa kita selalu harus bersama-sama dalam kehidupan, karena setiap orang bermanfaat bagi orang lain satu sama lain, gitu ya. Nomor 2, Pak Rektor, apakah untuk ingat Allah ngenteni sholat sih? Aku takut. Pengelingan Allah ngenteni sholat apa kapan wae kelingan Allah? Apakah untuk wiritan Anda harus khusyuk sendirian di kamar atau dalam masjid, ataukah kita bersama-sama bisa menghadirkan Allah dengan penuh kehangatan seperti yang barusan kita lakukan? Ada beda antara Khulafaur Rasyidin, 1 Abu Bakar As-Siddiq, nomor 2 Umar bin Khattab, nomor 3 Utsman bin Affan, nomor 4 Ali bin Abi Thalib. Cara mereka menemukan Allah berbeda-beda. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu saya menyebutnya manusia kultural, manusia proses, manusia bebrayan, manusia seserawungan. Dia sangat bijak dalam pergaulan. Maka untuk menemukan Allah dia membutuhkan proses penghayatan di dalam bebrayan hidup, kemudian dia menemukan Allah. Kalau Umar dia butuh sesuatu yang radikal, sesuatu yang sifatnya tabrakan, maka dia ingat kepada Allah. Beliau masuk Islamnya juga karena nabrak adiknya yang baca Quran itu dan seterusnya. Dan Umar menemukan Allah di dalam peristiwa-peristiwa yang radikal. Kalau Utsman kira-kira apa? Menemukan Allah setelah dia menimbang-nimbang, karena beliau adalah seorang pedagang, seorang pengusaha. Jadi timbang-timbang sing kayak Nabi Ibrahim nimbang tuh, oke seringi cukup duduk Allah, bulan duduk Allah, segala duduk Allah, akhirnya beliau menemukan Allah Subhanahu Wa Taala di puncak kesadarannya. Nah kalau Ali bin Abi Thalib itu orang tahu orang ketemu Allah, pokoknya ndelok pititan kelingane Allah, ndelok apa wae, krungu apa wae, mengalami apa saja selalu langsung ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka di alun-alun, di lapangan kita berkumpul beribu-ribu orang pada malam hari ini, orang perlu kekhusyukan ke masjid yang tetap hadir Allah di dalam jiwa kita dan kesadaran kita, gitu ya. Jadi kira-kira dinisoni ora kira-kira ulama-ulama ini diwiritan bunga-bunga pengen ini ada yang lebih keras, ada kelompok wirid di Wonosobo yang sangat keras juga kalau wiritan. Dan malam hari ini keras kita itu keras kira-kira sampai ke langit enggak? Kira-kira malaikat ketemu lagi mau? Kira-kira Gusti Allah senang orang bengok-bengok menyebut namanya dan menyebut fungsinya sebagai pengasuh, sebagai raja maupun sebagai ilah atau yang maha kuat, yang maha disembah. Nah teman-teman sekalian, kita bikin workshop-workshop seperti ini, lagu atau riado seperti ini agar supaya Anda jangan tidak pernah tidak ingat Allah, jangan pernah
dalam keadaan apapun jangan pernah meninggalkan Allah atau sampai tidak ingat Allah. Apa saja yang kamu alami, kue seneng, alhamdulillah berarti ingat Allah. Kue rasa seneng, subhanallah, astagfirullah, berarti kue ingat Allah. Dalam keadaan apapun saja, berdiri maupun duduk, siang atau malam, sedih atau senang, selalu Allah hadir dan Anda hadirkan dalam kesadaran hati Anda. Menurut ya, teman-teman ya. Ini saya, apakah untuk mengingat Allah harus menyebut namanya? Nek ono angin susu kelingan Allah raga. Bisa nggak mengingat Allah dengan wasilah? Wasilah itu trigger atau media. Bisa nggak melihat sungai ingat Allah, melihat pohon ingat Allah, bisa nggak? Jadi apa sing diteriakkan harus kata Allah ataukah apa saja asalkan membuat engkau ingat kepada Allah, maka itulah namanya zikir. Tidak pernah tidak ingat Allah dalam keadaan apapun saja. Ketika saya ada pertanyaan mengenai apa ayat atau hadis yang berkaitan dengan, jadi itu kan tentang metode dakwah. Yang Anda jawab tadi adalah muatan dakwah. Misalnya khairun nas yang nas, terus apalagi tadi itu iya, itu kan yang didakwahkan. Pertanyaannya sebenarnya itu menyangkut nek arep dakwah iki jare Gusti Allah piye to? Maka Pak Rektor tadi sudah menjawab, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Saya sarankan kepada anak-anak saya, grup, coba adik-adik disimulasi Al-Quran itu. Kenapa ud'u ila sabili? Padahal kan ada toriki, ada syari'i, ada apa lagi satunya lagi, ada sirat. Tidak, Allah tidak pakai metode udhu ila siroti, tapi udhu ila sabil. Berarti sabil itu jalan pada konteks dan nuansa tertentu yang beda dengan sirot, beda dengan syari, beda dengan tarik. Kenapa kok sabil? Terus bilnya tidak bil khair, tidak bil ma'ruf, tidak bil birri, atau kita bisolhi atau yang lain, tapi bil hikmah itu sebuah muatan yang juga luar biasa, bisa Anda cari dan diskusikan. Jadi misalnya kelompok itu masing-masing mempelajari pertanyaannya, kemudian bertemu masing-masing mengemukakan penghayatannya. Kenapa bil hikmah? Maka harus kembali kepada definisi kata, kembali kepada harfiah. Termasuk tadi saya tanya soal sholat dan sholawat. Pak Rektor, sholat dan sholawat itu secara harfiah bedanya apa? Dan saya, Bapak Ketua MUI, kalau sholat verbnya atau fiilnya kan yusolli, usolli atau yusolli. Kalau orang banyak yusolluna, betul enggak? Nah sekarang kalau ada orang banyak, orang sholat bersama-sama di masjid kan yusolluna fil masjid. Nah sekarang innallaha malaikatahu yusholluna. Jadi sholawat itu jamak dari sholat. Dan kita tidak usah takut-takut untuk memahami, memang Allah sholat kepada Rasulullah. Ya, tapi Anda harus memahami. Kue sosok dua anak, kue terus karo anakmu, karo terus karo bojomu, outputnya podo tegak aplikasinya. Cinta sama suami dengan cinta kepada bayimu itu sama nggak caranya? Nggak sama, tapi sama-sama cinta. Allah cinta kepada Rasulullah, Rasulullah juga cinta kepada Allah, tapi kan bentuknya berbeda. Jadi Allah sholat kepada Nabi. Kenapa disebut? Kalau tidak ada wa malaikatahum, pasti kalimatnya innallaha yusolli ala nabi, kan begitu. Tapi karena wa malaikatahu tadi yusolluna ala nabi. Jadi Allah itu sholat. Ning sholati Allah nang kanjeng Nabi itu ora kaya sholati kanjeng Nabi nang Allah. Ora kaya kue nang Allah sholatnya. Tapi Allah juga sholat kepada Rasulullah, bahkan kepada kita. Rasulullah mengatakan kalau kita bersolawat 1 kali kepada beliau, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Jadi Allah itu sholat ke kita, ini rasa ragu-ragu, karena Allah sholat ke kita. Ning sholati Allah ki beda karo sholatmu nang Allah. Itu ya Mas ya. Maka pahamilah sholat itu secara esensial, secara nuansa, secara inti, secara hakiki. Sholat itu
Nah, yang paling gampang ya menunjukkan komitmen, menunjukkan pengabdian. Tapi kalau Allah sama kita kan bukan mengabdi, tapi mengasihi, kan gitu. Nah, kita sama Allah mengabdi, caranya mencintai itu mengabdi. Tapi kalau Allah kepada kita, caranya sholat Allah ke kita bukan mengabdi, tapi memberi rezeki, memberkahi dan seterusnya, kan gitu. Tapi sama-sama sholat. Nah, di dalam bahasa Indonesia sholat kui 5 kali sehari, kui nek sholawat kui kalimat-kalimat singkok nyanyi kayak kui. Padahal sesungguhnya sholawat adalah jamak dari sholat. Dan itu nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Memang begitu. Cuman sholatnya Allah kepada kita beda bentuknya dan tujuannya dengan sholat kita kepada Allah. Cintamu kepada anak beda dengan cintamu kepada suami, kan gitu. Sing diomong ke jeruk kayak mau, sing jeru kayak mau. Nah, itu kan kalau bayimu lah orang. Caranya mencintai bayi kan menggendong, menyusui dan seterusnya. Meskipun bapak juga suka kami susui, kadang-kadang kan begitu. Tapi itu ekstrakurikuler gitu ya. Usaha apa-apa gue. Berani lagu kayak apa jenenge? Apa lagu apa kayak? Ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimik susu. Kuwi sapa ki karepe kuwi? Nek bayi apa nek awan mangan sego? Nek awan mangan sego bengine mimik susu ki sapa? Bapak itu berarti ya, jadi lagu anak-anak kita sok dan ora tepat menurut bintang kecil di langit yang biru ya ora ono. Nek langit biru bintangnya ora ketok. Nek bintangnya ono berarti langitnya ireng. Jadi bintang kecil di langit yang hitam kan begitu nih. Tapi selama apa wes kita terbiasa dengan kesalahan, asalkan kita kritis terhadap apa yang kita lakukan. Banyak kesalahan dari luar diri kita itu kita benahi, kita islah sehingga kita menjadi orang soleh. Orang soleh adalah orang yang bisa mengislah segala sesuatu sehingga segala yang dilakukannya menjadi soleh, gitu. Kira-kira seperti itu. Tadi sudah dijelaskan secara luar biasa. Tetap ditulain ya. Tetap mana bedanya soleh, khair, ma'ruf. Kalau KUHP itu ma'ruf, Perda itu ma'ruf. Sesuatu yang sudah diarifi bersama-sama oleh DPR misalnya. Jadi ma'ruf adalah maf'ulun bih, sesuatu yang sudah diarifi, sesuatu yang sudah didiskusikan bersama-sama, dirembuk bareng-bareng, mana disebut ma'ruf. Dan kalau ma'ruf itu kasusnya diperintahkan, dipaksakan. Jadi perda itu harus, tidak boleh tawar. Peraturan pemerintah hukum itu harus. Pokoknya makanya ya muruna ora nek al khair kan ya tauna ila khair. Kalau ya tauna pasti khair, tidak bisa ya tauna ma'ruf, nanti hukumnya lemah. Tapi kalau ma'ruf atau hukum itu berarti ya muruna, diperintahkan, dipaksakan. Makanya sesungguhnya terminologi dakwah yang tepat adalah dakwah khair, amar ma'ruf, nahi mungkar. Selama ini kita hanya pakai amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu kerjaannya pemerintah dan para pemegang otoritas. Nahi mungkar itu kerjaan bersama. Nek rakyat itu dakwah khair, dia hanya bisa menganjurkan, dia hanya bisa menyarankan, tapi tidak punya otoritas atau kekuasaan untuk mengharuskan. Tapi kalau ma'ruf itu diharuskan. Jenenge ma'ruf dari arafa ya'rifu irfanan wa huwa arifun wa dzaka ma'rufun wa aminun. Lagu presiden itu ya. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang sudah dirumuskan untuk jadi aturan bersama dan wajib ditaati, maka treatmentnya adalah ya'muruna, amr, tidak yata'una. Kalau yata'una itu dianjurkan, disarankan. Nah, sekali lagi tolong pertanyaan tadi dibawa pulang dan syukur dicari oleh teman-teman yang lain, didengarkan rekamannya untuk dipelajari lagi bersama-sama, karena seluruh ilmu dakwah sebenarnya terkandung di dalam 9 pertanyaan itu sebenarnya. Seluruhnya gue 14 semester janji yang mingkui, anggar gue gelem mendalami. Terutama yang tadi, kenapa udhu ila sabili rabbika, kenapa tidak udhu ila toriqi rabbika, kenapa tidak udhu ila syari'i rabbika atau apa sih sini mana? Siroti rabbika, tapi ila sabili rabbika. Kenapa bil hikmah tidak bil khair? Dan tidak ada ayat
Ud'u ila sabili rabbika bil khair atau bil ma'ruf, kan tidak ada tapi bil hikmah. Hikmah itu tanya sama beliau dalam bahasa Arab. Hikmah itu adalah puncak dari keadilan suatu masalah yang sudah dihukumi. Puncak dari hukum itu keadilan, dan itu adalah kearifan. Jadi apik jundi wong bener apa wong apik apa wong wicaksana. Jundi wong bener urung karuan apik, wong arif wong apik urung karuan wicaksana. Kowe merongos terus liwat ning ngarepe omahku tak celuk, "Ngos, merongos entuk ora?" Ini bener ora? Bener toh? Ini apik ora? Ora. Jadi bener harus baik. Harus ditemukan aplikasi kebenaran secara kebaikan, dan kalau Anda membiasakan diri dengan kebaikan dan kebenaran diperjodohkan, maka Anda sampai kepada al-hikmah, ilmu hikmah, ilmu kawicaksanan kalau jawabannya. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, terus wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah ini dulu pernah menjadi istilah yang diusulkan oleh Gus Dur. Jadi pada suatu hari ada ceramah Gus Dur, Cak Nur Kholis Majid sama Bu Megawati di pesantren Tambak Beras Jombang. Saya tidak mau ikut karena saya akan jaga keadaan saja, karena waktu itu saya sedang poso bisu. Tapi kemudian ketika Cak Nur pertama presentasi ceramah, tentara dan polisi datang untuk menghentikan acara. Nah, karena digerebek sama polisi, aku kepeksa maju, dan polisi ini tak bisi, tak ajak nang jogo nang nisaribet sampai nanti gini saya urus apa acaranya, apa perintahnya Dandim sama Kapolres apa, disuruh bubar. Oke. Sampai di sini supaya tidak ribut, sampai duduk di sini dengan anak buah. Terus saya masuk ke acara, saudara, acara dibubarkan. Maka mari kita baca hamdalah bersama-sama atas berakhirnya acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu selesai alhamdulillahirrahmanirrahim, terus saya bilang, saudara, mari kita bikin acara yang baru. Itu kejadian siang-siang di pesantren Tambak Beras Jombang. Terus saya bengok nang Gus Dur, Gus, acara kita yang baru namanya apa? Gus Dur bengok, Mau'izatul Hasanah, Cak. Oke, saudara, marilah kita laksanakan acara Mau'izatul Hasanah ini. Dan penceramah pertama saya mohon dengan sangat Cak Nur Kholis Majid tidak maju lagi, ceramah lagi. Nah, polisi ini orang ngerti, tentara orang ngerti. Saya terus lari keluar, Pak. Terus saya ngomong-ngomong sama dia, ini anak buahnya berapa jumlahnya, sampai aslinya mana, tak ajak ngobrol sehingga dia tidak tahu bahwa acara terus berlangsung. Pokoknya kue aja musuhan, kudu ngerti strategi, dan acara berlangsung sampai akhir, tidak ada masalah apa-apa. Yang penting Bapak petugas dari Kodim dan dari polisi ini sudah menjalankan tugasnya membubarkan acara. Dia mengumumkan dan sudah saya legitimasi bahwa acara bubar, tapi kan tidak ada perintah atau larangan untuk bikin acara lagi. Dan begitu, jadi begitu dibubarkan, alhamdulillah, terus mari kita mulai acara yang baru. Gus, namanya apa Gus? Gus Dur teriak Mau'izatul Hasanah. Sejak Gus Dur ngomong Mau'izatul Hasanah itu, maka semua ceramah dan pengajian akhirnya disebut Mau'izatul Hasanah. Ketika itu belum TV, belum banyak. Nah, ketika mulai ada TV, akhirnya Mau'izatul Hasanah diganti tausiah. Saya kira tausiah. Dulu ya ceramah biasa, pengajian biasa, kemudian Mau'izatul Hasanah, kemudian tausiah. Tausiah itu artinya apa, Pak Yai? Memberi wasiat. Lagi jorok mutar kabel itu tak. Aku harus mutar, aku memberi wasiat untuk kabel tausiah itu. Jadi kata tausiah itu ya benar-benar saja, tapi juga tidak penuh lah, tidak tepat. Karena tausiah itu kan diberikan oleh orang yang mempersiapkan dirinya sebelum kematiannya, terus memberi wasiat kepada yang bersangkutan di dalam keluarganya. Itu namanya tausiah. Tapi sudah terlanjur kita pakai, karena di Indonesia ini setiap kata harus Anda tawar, harus murojaah lagi. Setiap kata, setiap istilah kamu pelajari kembali. Sama dengan sholat dan sholawat tadi itu. Orang apa mau macam Allah sholat kok? Ini sholatnya Allah nang kue, betul kalau sholat menang Gusti Allah. Nah, itu tolong setiap kata dipelajari lagi. Saya keliling sama Kiai Kanjeng ke Eropa pada waktu di 19 tempat saya pentas sama Kiai Kanjeng, dan yang saya bawa adalah murojaah terhadap 10 istilah Islam. Islam, iman, khilafah, jihad, apalagi kafir,
saya jelaskan kepada orang-orang di Eropa bahwa ada kesalahpahaman internasional yang luar biasa terhadap kata Islam, terhadap kata jihad dan seterusnya. Jihad itu gue kabeh mujahid, kabeh gue dodolan dawet ya jihad. Jihad itu artinya orang yang berjuang untuk memenuhi takdir Allah bahwa kita dijadikan orang hidup, maka kita harus berjuang, maka kita semua adalah mujahid. Kalau ijtihad artinya berjihad secara pikiran. Ijtihad, golek kreativitas. Apa sebab kok bil hikmah kok ora bil khair dan seterusnya. Kok bismillahirrahmanirrahim kok Allah bismillahirrahmanirrahim. Kok telei apa sebabnya? Kamu harus bikin simulasi supaya lebih paham lagi. Harus ada komparasi. Kenapa ikonnya Allah itu Rahman Rahim, padahal sifatnya sangat banyak dan lengkap. Tapi yang diutamakan Allah adalah Rahman Rahim. Tapi tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang maha memberi balasan. Sehingga kamu sekarang bingung, iki ana wong jahate kaya ngono karo Gusti Allah dipaten-pateni. Sementara ana wong apik tanggoku umur isih enom wis jupuk, wis dipendhet. Kan begitu kadang-kadang kita mengalami. Karena Allah sekarang menurut Gusmus di mana kemarin Gusmus di Gresik, Gusmus mengatakan Allah ini sedang menerapkan sifat-sifat baiknya, nah sifat-sifat kejamnya, sifat-sifat balasannya, bisa al-muntakim, asyadid, al-mudhil, Allah yang maha menyesatkan, Allah yang maha memberi balasan, Allah yang maha menyiksa. Itu oleh Allah ditunda penerapannya setelah Indonesia bubar nanti. Menurut Gusmus sekarang masih Rahman Rahim, masih Karim dan seterusnya, tapi belum muntakim, belum sadid. Kata Gusmus ya, aku akhirnya wis tak terima. Padahal kini yang jaluk, jadi kalau orang jahat bahwa wis disikap Insya Allah, masuk kuakui baik kebian, orang maju-maju mengunang-unang wae, tinggal bersalah dimengking nanti saiki, sehingga kita kadang-kadang frustrasi. Oke, tolong setiap kelompok itu dibawa pulang dan dipelajari lagi, syukur bikin forum lagi untuk masing-masing memberi kontribusi kepada kelompoknya masing-masing. Kemudian cara-cara seperti itu tolong diproyeksi atau dimodifikasi untuk Anda terapkan di tempat Anda berdakwah di mana-mana pun. Pokoknya wongi sinau bareng ngumpuk. Sinau bareng itu kan sinau berjamaah. Sholat jamaah ya 17 kali lipat. Maka sinau bareng beda kalau sinau ijen. Beda. Apa namanya, sinau ijen itu tanpa dialektika, tanpa sebab akibat, tanpa dialog, itu kalah dengan orang yang belum sinau bareng. Makanya jangan berdebat. Sekarang ini kalau ada debat di medsos itu kan bukan debat, tetapi mempertahankan kebenarannya masing-masing. Padahal debat itu sesungguhnya adalah untuk mencari kebenaran bersama. Makanya saya tidak punya medsos karena tidak ada orang yang mencari kebenaran bersama. Orang di medsos hanya menerapkan benere dewe-dewe ya. Karena orang Jawa duwe telu, benere dewe, benere wong akeh, bener kang sejati. Nah, malam ini kita sinau bareng tidak hanya ini benere dewe, tapi didialektikakan supaya didialogkan supaya ketemu benere wong akeh, setelah itu ketemu bener sing sejati. Bener kang the real truth, bahasa Arabnya apa itu? Hakul hak ya, hakul hak, hakikatul hak, hakikatul hak. Bener sing, nek Jawa bener, nek Jawa bener. Mas itu jelaskan bener dia, bener urung karuan bener, tahu nggak Mas ya? Bener tumrap dewek, urung kinawan bener tumrap liang. Itu bener pakai B dan bener pakai P. Orang mulai bener. Jadi bener itu benar yang tepat pada ruang dan waktunya, konteksnya yadur ala illatihi kalau bahasa usul fikihnya. Jadi urung karuan bener ki bener, nek wong Jawa duwe bener, wani kuwi aja buang Jawamu mergo wong Jawa iki jangkep sak jangkep-jangkepe. Bahasa Jawa itu saiki ditan bahasa Indonesia ne apa?
Niteni, bukan meneliti. Enggak, titan itu bukan meneliti. Titan itu mengingat sesuatu secara terus-menerus sampai akhirnya dia ingat. Dan meneliti itu kan mendalami sesuatu. Wes, aku njaluk cara Jawa sing ora ono bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia aku njaluk. Kunduran truk bahasa Inggris. The truck going back crashing. Hanya nek Jawa kunduran apa? Kami sosolen bahasa Indonesia apa? Nah, Jawa itu punya sejarah peradaban yang luar biasa. Mulanya aja nganti wong Jawa garis separuh. Wong Jawa garis separuh bukan wong Jawa jumlahi garis separuh. Ning kejawaannya tinggal separuh. Kejawaannya tinggal sedikit, dibuang sendiri. Menambang kita jadi orang Indonesia itu disebut bukan orang Jawa. Sekarang kita bukan orang Jawa lagi, tapi kita orang Indonesia. Orang iso Indonesia ini rano nek rano Jawa nek rano Sunda. Jadi Indonesia ini sopo-sopo. Indonesia ini gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh itu ada lontongnya, ada kubisnya, ada kacangnya, ada kecambai, ada kerupuknya, ada kentangnya, ada tempe. Nek orang kentangnya itu gaduh-gaduh, nek rano kecambai, rano gaduh-gaduh. Maka Indonesia itu tidak ada kalau tidak ada Jawa, Sunda, Madura, dan seterusnya. Dan Jawa juga tidak ada kalau tidak ada Banyumasannya. Ya kan? Masuk Jawa ini rak-rak Surabaya, kudu ana sing inyong-inyong kuwi. Dan jangan lupa istri saya adalah orang Ngapak. Istri saya adalah Inyong. Pak Novia kalau Paking itu sangat fasih naik bahasa Banyumasan. Dan saya paling cinta sama dia kalau dia sudah ngomong Banyumasan. Fasih banget yang kiai fasih banget. SBY lah pokoknya.